Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Danuzul, NIM 02300190003 dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang PPN keluaran dan masukan. PPN keluaran. Pengertian PPN keluaran. PPN keluaran merupakan pajak pertambahan nilai atau PPN yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak atau BKP atau JKP di dalam negeri. Ekspor BKP berwujud dan BKP tidak berwujud serta ekspor JKP. PPN keluaran ini dipungut oleh PKP atas penyerahan BKP atau JKP dari pembeli atau konsumen. Nantinya, PPN keluaran yang dipungut oleh PKP ini akan menjadi kredit pajak yang harus dikreditkan dengan PPN masukan. Selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan tersebut merupakan besaran PPN yang harus disetorkan PKP kepada negara. Namun, bila ternyata PPN keluaran lebih kecil ketimbang PPN masukan, artinya PKP mengalami situasi lebih bayar dan bisa mengompensasikan lebih bayar tersebut ke masa pajak berikutnya atau bisa mengajukan restitusi. Pemungutan PPN keluaran. Mekanisme pemungutan PPN keluaran yang dilakukan oleh PKP adalah dengan menerbitkan faktur pajak keluaran yang merupakan faktur atas data penyerahan BKP atau JKP. Dalam faktur pajak keluaran tertera mengenai besaran PPN yang harus dibayar oleh pihak pembeli ke PKP penjual. Pembuatan faktur pajak keluaran dengan tujuan pelaporan PPN keluaran ini idealnya dilakukan pada saat transaksi. Artinya, saat terjadi transaksi, PKP penjual idealnya segera membuat faktur pajak keluaran untuk segera disampaikan kepada pembeli. Ini merupakan bentuk faktur pajak keluaran untuk pelaporan PPN keluaran. Di samping ini ada gambarnya. Yang pertama itu berisi nomor seri faktur pajak atau NSFP, serta identitas PKP penjual dan PKP pembeli. Identitas ini mencakup nama PKP, alamat PKP, serta nomor pajak wajib pajak atau NPWP. Berisi nama BKP atau JKP yang diserahkan serta nominal harga yang dibentuk untuk masing-masing BKP atau JKP yang diserahkan. Ketiga, berisi total harga jual penggantian atau uang muka atau termin yang kemudian dikurangi potongan harga dan uang muka yang telah diterima. Selain itu, di bagian ketiga ini juga tertera jumlah PPN yang tentang sebesar 100%, terutang sebesar 10% dari dasar penggunaan pajak atau DPP, sementara untuk kolom pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM hanya diisi jika penyerahan BKP yang masuk kategori barang mewah. Faktur pajak keluaran ini harus segera dibuat manakala terjadi penyerahan BKP atau JKP dan segera disampaikan kepada pembeli sehingga di pihak pembeli bisa segera membuat faktur pajak masukan. Lalu ada pelaporan PPN keluaran. Pelaporan PPN keluaran ini harus dilakukan lewat faktur pajak elektronik atau e-faktur. Untuk data faktur pajak keluaran mutlak diperlukan terlebih dahulu data jatah NSFP yang telah di-entry pada menu referensi. Dalam aplikasi e-faktur, PKP yang hendak melaporkan PPN keluaran juga harus memperhatikan kode transaksi. Kode ini disesuaikan dengan traumum ataukah transaksi dengan bendahara pemerintah saksi yang akan dilakukan, apakah transaksi ataupun yang lainnya. Pengisian data faktur pajak keluaran harus detail dari mulai data identitas, lawan transaksi hingga detail data barang atau jasa yang ditransaksikan. Semua isian yang ditampilkan harus diisi, namun diperkenakan mengisi dengan angka 0 jika memang tidak ada yang tersedia. PPN keluaran yang dipelaporkan dengan membuat faktur pajak keluaran ini harus diunggah terlebih dahulu untuk memperoleh status approval sukses. Setelah itu, faktur baru diselesaikan.
Lalu dia contoh perhitungan PPN keluaran. Soalnya, pengusaha yang sudah PKP menjual laptop sebanyak 20 unit dengan harga satuannya sebesar 5 juta. Tentukan besar PPN keluarannya. Jawab, harga satu laptop kan 5 juta. PKP menjual sebanyak 20 unit, jadi 20 dikali 5 juta sama dengan 100 juta. Mak PPN-nya itu 10 juta dikali 10%, jadinya 10 juta. Jadi PPN sebesar 10 juta merupakan PPN keluaran PKP yang menyerahkan atau menjual BKP dalam bentuk laptop tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.